Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look. Gimana kabarnya lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi gini guys, dari kemarin tuh banyak yang komen di short gua, di video gua tuh, "Bang, hati-hati bang, jangan ngebut-ngebut, nanti motornya ngelipet kayak yang sebelah." Atau, "Bang, coba cek dulu rangkanya, rawan ngelipet nggak tuh?" Pokoknya gitu-gitu deh, ngomentarin masalah rangka. Jadi gini ya guys, gue mau ngasih tahu nih, untuk Vario yang tahun gua ini kan Vario gua yang tahun 2013-2014. Jadi ini tuh rangkanya masih turbular guys, beda sama yang rangka SAF yang sekarang. Jadi kalau gua kemarin baca-baca, yang menggunakan rangka SAF itu adalah Vario 160 yang baru, Honda Genio, Honda Scoopy, sama Honda Beat yang Beat Deluxe ya, yang tahunnya Beat Deluxe, pokoknya tahun-tahun sekarang deh. Nah, sama yang gua tanda tanya tuh satu yang Vario 125 yang baru tuh. Kayaknya sih itu rangkanya SAF juga. Ini yang model kayak gini nih, yang LED gini. Nah, tapi itu nggak tahu, soalnya yang gue lihat listnya sih itu doang. Dan kemarin gue juga habis nonton di videonya Ridwan Hanif. Di situ dia ngebahas, dia apa namanya, dia minjem motor salah satu temennya, Honda Genio tahun 2019 kalau nggak salah deh, 2019 atau 2020 gitu. Pokoknya motor udah umur lebih dari 2 tahun lah ya. Nah, di video itu tuh dibongkar tuh motor, dibersihin sama dia, dicek tuh rangkanya. Nah, dari situ gue baru tahu. Jadi selama ini yang heboh itu kan pokoknya kalau nggak di rangka ada kuning-kuning itu karat. Ternyata enggak guys. Jadi ternyata dia bilang di situ tuh ada 2 jenis yang warna kayak lu bisa bedain. Jadi yang satu tuh ada silika, yang satu itu karat. Kalau yang silika itu warna kuningnya tuh lebih terang, dan kalau lu siram air, pokoknya lu basahin tuh, dia warnanya nggak berubah. Beda sama karat. Kalau karat itu warnanya tuh rada kecoklatan, dan begitu lu siram air dia warnanya makin gelap gitu. Nah, di situ dia ngasih tuh gimana cara nanggulanginnya supaya kayak misalnya sekarang nih lu ngecek nih rangka motor lu ternyata udah mulai berkarat. Nah, di situ tuh kayak dikasih tahu yang bagian berkarat itu lu sikat pakai sikat kawat supaya rontok dulu kawat-kawatnya. Habis lu sikat, habis lu sikat, lu semprot pakai cat anti karat gitu, pakai pringcoat gitu kan. Habis dicat pakai pringcoat, baru deh di vernish atau diapain supaya lebih rapi. Udah kalau kayak gitu. Dan kalau menurut gua sih kayak sekarang kan lagi heboh, wah rangka Honda ngelipat, rangka Honda patah. Menurut gua itu tuh tergantung gimana cara lu ngerawat motornya juga. Di situ juga Ridwan ngasih tahu kayak di motor Matic tuh kan di dek bawahnya tuh nampung air ya. Jadi kalau misal lo habis jalan, misalnya becekan yang tanah-tanah, sementara di dek itu tampungan air itu buat buangan air itu lubangnya kecil banget guys. Jadi kalau misal lo habis becekan lewat tanah ada kemungkinan pasir-pasir halus atau tanah-tanah halus yang bercampur sama air itu bikin mampet lubang buangan air yang ada di dek itu. Nah, otomatis lembab bisa menyebabkan karat kalau catnya tuh terkelupas gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau lo habis hujan gitu kan, nggak langsung dibilas, dikeringin, itu juga penyebab karat. Karena apa? Air hujan tuh tingkat keasamannya lumayan tinggi guys. Jadi jangan lu samain air hujan sama air keran biasa gitu. Jadi usahain kalau misalnya semales-malesnya lu nih pulang kantor misalnya kan,
habis kena hujan, habis ngelindus becek-becekan, setidaknya sampai rumah tuh lu bilas lah, lu bilas pakai air keran gitu kan, lu bilas. Kalau lu malas ngering ya udah, setidaknya itu air hujan tuh pada turun gitu, nggak nempel di rangka atau maupun di bodi motor lo. Pokoknya kalau masalah perangkaan tuh pertama tuh balik lagi tuh ke perawatan yang punya motor, dan banyak rangka-rangka yang patah itu kan yang rata-rata motor-motor capek ya, atau bisa dibilang motor yang mobilitasnya tinggi tapi kurang perawatan. Nggak cuma rangka doang, gue sering kayak lagi nongkrong di warung ada lewat motor kurir paket atau ojol yang motornya sih motor tahun muda, tapi gue denger suara mesinnya, suara CVT itu kayak udah ngelotok gitu, kayak motor dipakai doang tapi ganti oli jarang, servis CVT jarang gitu. Jadi lo harus berbanding lurus lah. Kalau mobilitas motor tinggi, perawatannya juga harus lebih rajin lagi gitu. Apalagi kalau yang ojol-ojol pakai, sekarang banyak kok bengkel-bengkel yang ngasih paket-paket diskon buat motor-motor ojol gitu. Jadi mereka ngasih harga lebih murah buat ojol supaya motornya lebih kerawat, karena ya kayak gitu. Ya sama aja kayak kita, kalau misalnya kita disuruh kerja terus tapi kita nggak dikasih, jatuhnya apa yang nggak dikasih healing, kan lama-lama stres ya. Motor juga kayak gitu, walaupun dia benda mati gitu guys. Terus yang kedua juga rangka ESAF itu nggak semua, lu jangan pukul rata semua motor Honda rangkanya ESAF, enggak. Jadi cuman motor-motor Matic Honda yang tahun baru doang tuh, kayak yang gue bilang tadi. Pokoknya yang seumuran sama Vario 160 kan tuh, ada Vario, Genio, Beat Deluxe, ada Scoopy, sama yang Vario 125 nya gue nggak tahu, karena Vario 125 harusnya rangkanya sih sama Vario 150 yang lama gitu, harusnya ya sama. Terus dan ya menurut gue ini sih terlalu digoreng-goreng juga sih, kayak orang digoreng buat konten karena ya nyari insight gitu. Karena kalau menurut gue dari misal dari kita perbandingan nih, dari 100 motor berapa motor yang rangkanya ngelipat atau patah gitu. Kalau emang lebih dari 50% berarti emang cacat pabrik gitu kan, emang kesalahan di produksi. Tapi kalau cuman 10% mah gue bilang itu ya emang salahnya yang make, yang rawat gitu. Buktinya banyak kok yang motor-motor pakai rangka itu aman-aman aja. Jadi kurangin ngebut di jalan nggak mulus gitu kan. Jadi kalau jalan nggak mulus ya agak pelan bawanya. Terus jangan ngajar polisi tidur. Kalau habis hujan dibilas, setidaknya kalau lo nggak mau nyuci setidaknya disemprot supaya air hujannya nggak nempel di rangka, karena air hujan itu tingkat keasaman tinggi. Terus ya pokoknya lebih sering bersih-bersih lah motornya, karena penyebab utama karat itu kan air ya, air yang menggenang gitu. Oh iya, tadi juga temen gue si Bagus ngajakin tuh, dia tiba-tiba kan biasa lah kalau pagi kalau lagi dia yang jaga tuh dia ngabsen gue, hari ini ke kantor enggak? Gue bilang ya ke kantor, tenang aja, gue baru bangun. Nah terus dia ngirimin poster sama ngechat, mau ke Sudirman apa ke sini? Dia bilang ke sini. Jadi dia ngirimin poster, ada ya night ride bareng lah, anak-anak Matic daerah BSD gitu kan. Kebetulan kan dia salah satu anggotanya, terus komunitasnya itu salah satu panitianya juga gitu. Nah gue galau nih guys, mau ikut apa enggak, karena acaranya mulai jam 8. Tapi si Bagus bilang tuh ya mulai jam 8 kayak nggak tahu anak motor aja, mulai jam 8 datang jam 10. Cuman gue mager adalah kalau gue ikut ke sana, balik itu gue sendiri gitu dari sana. Dan itu baliknya kan nggak mungkin jam 10, jam 11, udah pasti di atas jam 12 gue baliknya. Dan sendiri gue harus lewat Geraha, kayaknya mager. Cuman tadi gue ngajakin abang gue sih, nggak tahu dia mau ikut apa enggak. Ya kalau dia ikut sih ya gue bisa ikut ya, jadi gue ada temennya balik gitu.
Jadi sih gue sengaja nge-share di grup gue juga. Ini diajakin teman gue nih, ada yang mau ikut nggak gitu. Si Bagus sih bilang lumayan konten nih, konten cuman kalau balik ke sendiri kan malas juga ya. Dan gue kadang bingung sih kalau ngonten kayak lagi night ride bareng gitu kan, mereka pasti konvoy, jalan santai ya kan. Bingung juga apa yang mau gue kontenin gitu. Ya tapi nanti lihat ya, kalau abang gue ngabarin dia bisa ikut ya, paling gue langsung dari kantor sama Bagus ke BSD, karena tikumnya tuh di pom bensin Shell Alam Sutra. Habis dari situ kayaknya muter-muter BSD, finishnya tuh di Ice BSD. Biasa tempat ketoprak Indomie, itu udah pasti tuh tempat ngumpulnya anak-anak metik. Dan isinya kebanyakan Vario sih. Tadi juga abang gue bilang, buset ini mah udah pasti Varionya tumpah-tumpah nih katanya. Emang iya, karena rata-rata gue lihat juga logo-logonya tuh logo-logo komunitas Vario daerah BSD, Alsut, Bintaro, daerah Bintaro Graha gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya tadi tuh yang masalah rangka tadi, yang penting semua tuh juga balik lagi tergantung perawatan ya. Jadi jangan males nyuci atau ngebilas kalau habis kena hujan, jangan males kalau perlu kalau cuci motor dek bawah tuh dibuka, dek bawahnya aja yang bagian nampung air tuh, tanah-tanah tuh pasti ngumpul ada di situ. Terus sering-sering cek kalau udah mulai kelihatan ada karat, mendingan langsung buru-buru dibersihin karatnya. Ya kalaupun lu nggak ada anti karat, setidaknya lu pilox lah, pakai pilox hitam, setidaknya itu nutupin jalannya si karat supaya nggak semakin nyebar guys. Syukur-syukur ya lu mau gitu beli anti karat gitu, itu lebih bagus lagi. Dan jangan samakan semua Honda ya, karena cuman Vario yang ini nih, yang 160 ini yang pakai rangka ESA, pokoknya yang tahunnya dia nih. Kalau tahun gue sih enggak, tahun gue masih rangka turbular. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, langsung aja terus di kolom komentar, jangan malu-malu. Share juga nih video gue ke teman-temannya, ke sosmed lo pada, supaya makin banyak yang nonton video gue, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin berkembang, gue semakin semangat lagi nih bikin kontennya, sharing-sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lo semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.